Berikut adalah kisah ketabahan Nabi Muhammad saat masa kecilnya. Pada umur 6 tahun, Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muttalib. Kalian semua berhati-hatilah. Insya Allah kami berada dalam lindungan Allah. Ayah, jangan terlalu khawatir. Setelah urusan selesai kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya bersama dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok ayah Nabi Muhammad, Abdullah, yang sangat baik kepribadiannya. Sampainya di Madinah, mereka disambut hangat oleh keluarga Abdullah. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun, Aminah merasakan sangat kelelahan dan berkata, "Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya lemas sekali." Kemudian tak lama setelah itu, ibunda Nabi Muhammad meninggal dunia. Muhammad merasa kaget dan terpukul melihat kematian ibunya, Aminah, yang tampak nyata di depan matanya. Semua terasa sangat cepat terjadi, namun hidup harus terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya selama perjalanan pulang. Muhammad terus berdoa untuk ibunda sembari menetes air mata. Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu yang harus menanggung beban kehidupan. Setelah sampai, kakeknya Abdul Muttalib langsung syok mendengar kabar kematian Aminah. Seketika itu beliau mencium Muhammad dan berkata, "Hapuslah air mata di wajahmu. Jika ibumu melihatmu bersedih, pasti beliau akan sedih. Juga sekarang kakek yang akan menjagamu." 3 tahun lamanya Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya, begitu sebaliknya. Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdul Muttalib untuk kembali di hadapannya. Muhammad kecil merasa sangat sedih dengan meninggalnya kakek tersayangnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada Muhammad untuk menghibur kesedihannya. Sebagaimana disebut Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6 hingga ke-7. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Beberapa hari sebelum Abdul Muttalib meninggal, beliau telah berpesan pada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Di antaranya pamannya yang lain, Abu Thalib memilih sifat lemah lembut dan penyayang. Kemudian Abu Thalib berkata pada Muhammad kecil, "Meskipun aku bukan orang kaya, namun paman ini akan bekerja keras untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lainnya." Muhammad diasuh oleh Abu Thalib sampai masa dewasa. Muhammad adalah anak yang tahu diri. Melihat beban berat yang dipukul pamannya, ia tidak tinggal diam. Bermodal tubuh yang dimilikinya, Muhammad kecil yang berumur 12 tahun ikut bekerja membantu keluarga Abu Thalib untuk mengembala domba yang berdagang dengan amanah, jujur, sabar, dan ikhlas. Demikian akhir kisah ketabahan Muhammad kecil. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, perlakuan keluarga kita dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput dan memisahkan. Kedua, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita yang telah meninggal, karena doa anak soleh yang akan menghantarkan pahala dan mengampunan bagi mereka.